Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Sukri, di seri kuliah Non-Destructive Test atau pengujian tidak merusak. Kali ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita udah membahas pemeriksaan ultrasonik dan radiografi, tetapi kemarin itu hanya membahas ultrasonik saja, kemudian kita akan melanjutkan di bagian radiografinya. Jadi, sekarang kita mengenal ada namanya komputer tomografi. Jadi, kita itu dapat memutar objek tadi dari segala arah, sehingga kita dapat mencitrakan data tiga dimensi. Jadi, kita proyeksikan secara tiga dimensi. Namun, ini masih sangat mahal karena kita bisa seolah-olah bikin produk itu dipotong, padahal tidak dipotong, karena ini kan adalah NDT, di mana NDT itu tidak merusak benda gitu ya. Jadi ini adalah konsep radiografi atau sejarahnya ya. Pada tahun 1895, Ronsen menemukan sinar X. Makanya bilang kan Ronsen gitu kan. Itu dari nama penemunya. Jadi kita bisa dapat menghasilkan dari listrik dengan beda potensial yang besar, menghasilkan sinar X gitu ya. Kemudian 1896 ada Henry Becquerel, radioaktif spontan. Kemudian ada 1898 ada Marie Curie. Radium adalah sebuah material yang dapat meluruh dan memancarkan sinar radioaktif. Pada tahun 1900, Paul Villard menemukan material sinar gamma dari material radioaktif. Kemudian tahun 1920, H.H. Lester bereksperimen sinar X pada berbagai material. Ini adalah perbedaan radiasi sinar X yang sampai pada detektor. Kemudian 1927 H.J. Muller efek genetis radiasi karena ditemukan ternyata bahaya radiasi sinar X sehingga dilakukan dengan berbagai usaha untuk menghindari radiasi ini. Kemudian ada electromagnetic spectrum, udah beberapa kali ya kita bahas dari yang paling rendah, panjang gelombang paling rendah ke panjang gelombang paling tinggi, di mana kalau panjang gelombang rendah energinya tinggi, berkebalikan ya, seperti itu. Jadi panjang gelombangnya sangat pendek, ukurannya seukuran atom kalau X-ray itu ya, 10 pangkat min 10 ya. Iya, kalau panjang gelombang elektron mah iya benar, benar 10 pangkat min 10. Sinar gamma adalah peluruhan material, sedangkan X-ray adalah beda potensial listrik. Beda ya, dibedain nih. Proses penyerapan radiasi, jadi ada fotoelektrik, di mana kalau dia fotoelektrik ini adalah foton dengan energi radiasi kurang dari 500 kilovolt, memindahkan elektron dari satu orbital ke orbital lain atau mengeluarkan elektron dari atom. Oke, oke, dia itu kayak apa ya, melepaskan elektron dari atom jika energinya cukup besar. Kemudian ada Rayleigh scattering, foton dibelokkan tanpa melakukan perpindahan elektron, jadi hanya dibelokkan saja. Ada Compton scattering, foton dengan energi radiasi 0,1 sampai 0,3 mega elektron volt, mengeluarkan elektron dari atom dan ada sisanya saking besarnya, dan sisa energi foton tersebar ke arah berbeda dengan energi bervariasi tergantung nomor atom target. Ini dia ya. Muatan saling meniadakan tapi energi, oh sorry, ini scattering ding. Menunjukkan elektron sampai elektron eh, dan masih ada foton. Jadi elektronnya keluar tapi masih ada part sisanya itu pun keluar juga sehingga ada foton yang keluar dan elektron keluar karena energi radiasinya yang tinggi. Kemudian ada pair production, sepasang foton dihasilkan oleh elektron dari positron atau elektron bermuatan positif. Biasanya kita tahu kan elektron bermuatan negatif, tapi ini positif. Karena dia bermuatan positif ketemu elektron negatif, maka dia saling mendiadakan. Gitu deh. Ini ada penetrasi radiasi, ada kita kenal half value layer, atau HVL. Ini adalah ketebalan suatu material yang dapat menentukan intensitas radiasi hingga setengah dari intensitas awal yang mempengaruhi satu energi, dua jenis material atau densitas. Yang mempengaruhi tadi ada dua ya, satu energi, dua jenis material atau densitas. Jika intensitas yang makin tinggi, maka energi tidak dapat lewat gitu. Jadi ini ya, eh misalnya low energy EV, ini ada high energy EV. Misalnya dia pada satu HVL aja dia 50 R atau tinggal setengahnya, 2 HVL 25 R, 3 HVL 12,5 R, 4 HVL 6,25 R. Jadi half
value layer karena energinya rendah pada jarak sempit tinggal 50%. Baru dia masuk sedikit aja udah tinggal 50% lagi gitu. Tapi nggak 50% langsung nol gitu nggak ya. Jadi 50 ke 25, 12,5, 6,25, 6,25 bagi 2 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ada juga dia yang high energy, dia 1 HPL dia ngasih jaraknya segini ya, lumayan ngasih jaraknya segini dia. Nah, oke, jadi kalau kita hitung 1 HPL 50 R berarti sampai dia di 2 ini masih 25 R, masih tinggi ya intensitasnya. Itu sampai sini dia tinggal 25 R, kalau sini 6,25 R. Nah, nah, kalau di sini tinggal 50 R karena setengahnya kan dia bisa dapat 50 R. Ini ada tabel half and 10 value layer atau sepersepuluhnya. Jadi ini ada lead itu timbal, konkret itu beton. Jadi untuk energi tinggi maka HVL biasanya makin besar, makin tinggi. Ketebalan ketebalan berhubungan dengan intensitas gitu ya. Kita lihat nih pada konkret yang kita tinggal 50% ya nilainya. Pada lead itu 0,02 udah 50%. Ininya udah health layer pertama, kok konkret 0,2 ya. Berarti istilahnya si yang lebih mudah ditembus adalah si konkret ini ya. Gitu dia. Dan ini juga isotop ada irisannya dengan sinar X. Lebih tinggi dibandingkan sinar X ya, kobalt ini. Kobalt 60. Nah, ini ada half value layer untuk steel. Jadi berapa intensitas dibutuhkan detektor itu kita bisa kira-kira. Misalnya dari 120 kilovolt X-ray pada steelnya 0,1 inci. Itu 50% tinggal. Kok 0,2 25%, 0,3 12,5. Jadi nggak langsung habis ya. Jadi dia kayak emang dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua sampai paling kecil gitu ya. Sifat radiasi itu bisa diserap, satu, bisa dipenetrasi, atau intensitasnya tergantung eh, seberapa apa ini bisa diserap material. Bergerak lurus dalam kecepatan cahaya, memaparkan materi energi, mengubah susunan elektron benda. Karena foton dapat membuat elektron keluar naik orbital lain, tidak memiliki massa, bukan partikel tapi energi, tidak memiliki muatan, tidak berbelok-belok pada saat melewati material, tidak bisa difokuskan karena bukan sinar tampak, tidak dapat dirasakan manusia, ini yang paling sulit ya untuk menghindarinya, menyebabkan beberapa material mengalami fluorescence atau berpendar karena adanya perusakan atau perubahan dari sisi elektron. Intensitas R per HR berkurang seiring jarak. HVL tergantung dari media yang dilewatinya. Jika densitasnya makin besar, maka berkuranglah dia kemampuan apanya ya, penetrasinya, menyebabkan perubahan struktur kimia pada film. Film dapat berwarna hitam, sehingga film dapat berwarna hitam dan warna terang jika tidak kena radiasi. Oke, ini prinsip X-ray radiografi. Bentar guys, ini ada prinsip X-ray radiografi. Jadi nanti kita ada filamen, ada katoda, negatif, anoda, positif. Ini ada targetnya di sini diletakkan dia, targetnya. Ada window namanya, ada glass envelope, ada ini dalam kondisi vakum. Jadi filamen tadi dengan energi tertentu akan memancarkan karena beda potensial menghasilkan sinar X-ray terpancarkan energi. Kemudian energi tadi akan mengenai si targeting tadi dapat ini ya, ada yang terpantulkan, ada yang kayak didorong si atomnya berpindah orbital dan sebagian juga dapat dikeluarkan sebagai sinar X gitu ya. Ini tadi interaksinya sama si material tadi ya. Jadi dapat dikarakteristik untuk mengkarakterisasi material. X-ray diffraction. 2 ke 1 E2 lebih besar dari E1 dikeluarkan sebagai sinar X. K alfa. Jadi karena tadi dia berpindah ya, apa namanya, berpindah dari 2 ke 1,
tet, pindah gitu. Nah, sisa energi dikeluarkan sebagai sinar X. Itu tadi mungkin kita dapatkan sinar X gitu ya. Nah, nanti itu nanti yang dapat diolah gitu, menghasilkan di X-ray gitu. Beda potensial sangat tinggi, elektron pada katoda melompat ke anoda. Oke. Anoda dipasang target, contohnya tembaga, di target terjadi elektron beam atau penembakan elektron dari katoda sebagai energi dapat menumbuk elektron pada kulit-kulit atom. Oke. Sehingga berubah dia ya, misalnya dari 2 ke 1. Nah, nanti ini sisa energi yang dikeluarkan sebagai sinar X. Prinsip gamma radiograf ini dia, kalau gamma adalah material radioaktif atau material luluh gitu, jadi energi lebih tinggi. Jadi ada paren isotop radioaktif decay, daughter isotop sama helium nukleus, daughter isotop sama elektron. Kalau daughter isotop sama foton disebut gamma, beta, dan alpha. Oke. Ini radiasi energi prinsipal thickness range. Kita dapat ini thickness distillnya dalam inch. Source-nya juga beda-beda, ada indium, cesium, dan kobalt. Ada gamma ray source datanya, ini energi yang dihasilkan, ada half life-nya, ada isotop, half life ini pemakaiannya gitu ya. Ini ada variabel yang dapat apa di di otak-atik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contoh energi ingin sampai ketebalan berapa gitu, energi butuh berapa gitu. Waktu paparan, intensitas sinar terhadap waktu paparan, kemampuan bentuk membuat film tadi makin hitam, MA sinar X atau Fourier sinar gamma, densitas material, ketebalan material, jenis filmnya seperti apa, layar yang digunakan, pemrosesan film, densitas film, jarak sumber radiasi terhadap objek, cara objek dengan film, ukuran target sinar X atau sumber radiasi sinar gamma. Banyak ya itu variabelnya. Ini ada REF, kali material thickness adalah equivalent thickness in standard material. Sebagai pembanding misal baja X material lain Y gitu ya. Misalnya ini aluminium 1 ini steel 1 tapi misalnya di 100 X-ray 150 KV zinc itu di 1,4 ininya apa namanya? eh thicknessnya gitu ya. Ini juga ada ya, exposure sama steel thickness. Ini dia radiografi quality sensitivity, radiografi kontras, subjek dan film. Kalau subjek itu ada radiation energy, thickness variation, material density, sama scatter radiation. Kalau filmnya bisa dari tipe, densitas, sama processing dan screeningnya. Kalau radiographic definition, geometrinya bagaimana, source size, source to object, distance, object to film distance, screen to film contact, dan movement. Kalau film, type, screen, processing energy, dan scatter radiation. Ini teknik pengambilan gambarnya bisa dari single wall exposure, jadi dari dalam, kemudian ada apa namanya detektor di luarnya. Bisa juga dari luar keluar gitu ya. Nih, ini detektornya, ini dari tapi dua dia jadinya, maka double wall exposure gitu ya. Bisa juga dari titik yang berbeda gitu ya, ini ada di 90 derajat, ini ada di tidak 90 derajat. Densitas rendah dia terlihat rongga atau dia terlihat bintik warna hitam, ini seperti pelapisan. Densitas tinggi tidak terlihat tidak sampai ke film. Material lain densitas lebih tinggi jadi makin putih, putih meningkat, densitas meningkat. Kalau ada void atau hitam, hitam meningkat, densitas meningkat. Hitam meningkat, densitas menurun. Makanya itu kelihatan void gitu ya. Ini kelihatan nih densitas dengan material yang berbeda. Ini kayak sambungan terlihat gitu gampangnya. Oke, ini terus seperti ini. Ini ada void, 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 void. Ini juga, ini ada apa namanya material yang berbeda densitasnya. Kemudian perkembangannya sekarang karena kita tidak pakai no film tapi material X dengan sinar X. Jadi kita membuat low radiation exposure. Ini contoh yang dikembangkan oleh Samsung sehingga lebih ini ya,
lebih aman gitu digunakan. Karena tadi kita tahu efek radiasi pada genetik itu merusak gen apa genetiknya. Ini contohnya sudah bisa terlihat nih ya, ada tulang dan tangannya gitu. Mungkin itu saja untuk pembahasan NDT kali ini. Lanjutan dari kemarin ada di apa namanya di ultrasonik, kemudian sekarang di radiografi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.